Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwinda Dewi Agustina, NIM 19.032-11062. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dan analisis fungsi produksi stokastik frontier pada produksi jagung di wilayah Madura untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian B. Adapun latar belakang dari penelitian ini, jagung merupakan salah satu komoditas di bidang pertanian yang cukup banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Sabarella et al. 2019 menyatakan bahwa terjadi kenaikan permintaan jagung dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu sebesar 14,87%. Umumnya, permintaan jagung di Indonesia digunakan untuk konsumsi langsung, pakan ternak, bahan baku industri pangan, dan non-pangan. Kondisi ini mengindikasikan adanya peluang pengembangan komoditas jagung di Indonesia. Nah, Pulau Madura merupakan salah satu daerah penghasil jagung di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018 menyatakan bahwa produksi jagung di Madura pada tahun 2017 mencapai 637.838 ton. Nah, tingginya produksi jagung di Madura ini menjadikan peluang untuk dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar lagi, baik dari sisi usaha taninya maupun usaha turunannya. Namun, apabila dilihat dari tabel di slide PPT yang bersumber dari BPS 2018, memperlihatkan terjadinya penurunan produksi jagung dari tahun 2015 hingga 2017. Fluktuasi produksi jagung di Madura ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama adalah mengetahui pengaruh variabel bebas benih dan tenaga kerja terhadap produksi jagung di Madura serta elastisitas masing-masing variabel. Kemudian yang kedua adalah mengetahui nilai produksi maksimum atau NPM dan keuntungan maksimum. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui pengaruh variabel benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat terhadap produksi jagung di wilayah Madura, serta mengetahui tingkat efisiensi masing-masing petani jagung di wilayah Madura. Nah, pembahasan pertama adalah mengenai fungsi produksi Cobb-Douglas. Taraf kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Faktor produksi atau input yang dianalisis ada dua, yaitu benih dan tenaga kerja. Dengan variabel dependen yaitu produksi jagung di Madura. Untuk persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu Y sama dengan AX1 pangkat A pangkat alfa dikali X2 pangkat beta yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural menjadi ln Y sama dengan ln A ditambah alfa ln X1 ditambah beta ln X2. Selanjutnya untuk tahapan analisisnya akan saya jelaskan pada video berikut ini. Berikut ini adalah tutorial mengolah fungsi produksi Cobb-Douglas di SPSS. Sebelumnya yang dilakukan adalah melakukan tabulasi data. Ini data mentahnya, kemudian untuk syarat UTS itu dikalikan dengan NIM masing-masing mahasiswa. Dan di sini NIM saya adalah 62. Jadi di sini datanya sudah dikalikan 62 semuanya. Selanjutnya adalah mengcopy data ke SPSS. Jadi kita copy datanya ke SPSS. Nah, kebetulan saya sudah mengkopinya di SPSS. Nah, ini data yang sudah di-copy di SPSS. Ini yang sudah dalam bentuk LEN. Nah, nanti yang digunakan adalah data yang sudah dalam bentuk LEN. Kemudian juga jangan lupa mengatur nama file, nama labelnya. Untuk name-nya ini diisi LEN Y, LEN X1, LEN X2, dan di labelnya diisi LEN produksi jagung, LEN benih, LEN tenaga kerja. Setelah selesai diberi nama dan label, selanjutnya kita bisa langsung menganalisis dengan cara klik analyze, kemudian kita pilih regression dan linear. Nah, untuk variabel dependent itu yang kita masukkan adalah LEN produksi jagung. Kita masukkan ke dependent. Untuk variabel independennya yang kita gunakan adalah LEN benih dan LEN tenaga kerja. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu, nanti akan keluar outputnya. Ini masih proses ya. Nah, ini sudah keluar output dari Cobb-Douglas-nya. Ada variabel enter remove, kemudian ada model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, nanti yang akan digunakan, akan diinterpretasikan adalah output model summary dan ANOVA serta coefficient. Untuk interpretasinya akan dijelaskan di PowerPoint. Terima kasih. Nah, berikut ini adalah interpretasi dari hasil analisis Cobb-Douglas.
Berdasarkan hasil pada tabel model summary, diperoleh nilai adjective R-square sebesar 0,158 yang menunjukkan bahwa sebesar 15,8% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, sedangkan sisanya 84,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya adalah uji F. Nah, berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 12,127, yang mana lebih besar dari F tabel yaitu 3,07 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari alfa, yang mengartikan bahwa variabel independen benih dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi jagung di Madura. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji T, pengaruh variabel bebas benih atau X1 terhadap variabel terikat produksi jagung diperoleh nilai T hitung sebesar 0,27, yang mana kurang dari T tabel yaitu sebesar 1,98. Nilai probabilitas sebesar 0,788 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel benih tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi jagung. Kemudian juga diperoleh nilai T hitung tenaga kerja sebesar 4,727, lebih besar dari T tabel yaitu 1,98. Nilai probabilitas juga 0,00 yaitu kurang dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel produksi jagung di Madura. Selanjutnya, dari persamaan Cobb-Douglas di slide dapat diketahui bahwa apabila variabel independen yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi jagung akan bertambah sebesar 4,059. Besarnya koefisien regresi variabel benih yaitu sebesar 0,029, yang mana artinya apabila jumlah benih naik 1%, maka jumlah output produksi jagung akan naik sebesar 0,029%, dengan asumsi variabel lain bersifat konstan atau ceteris paribus. Besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja yaitu sebesar 0,337, yang artinya apabila jumlah tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output produksi jagung akan naik sebesar 0,337%, dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Selain itu, dengan menjumlahkan koefisien pangkat masing-masing variabel independen, diperoleh hasil sebesar 0,366, yang mana kurang dari 1. Artinya, terjadi decreasing return to scale. Kondisi ini berarti bahwa setiap penambahan faktor produksi menyebabkan penurunan proporsi hasil produksi jagung. Jadi apabila terjadi peningkatan input benih dan tenaga kerja secara proporsional sebesar 1%, maka menyebabkan penurunan produksi jagung sebesar 0,366%. Dengan asumsi ceteris paribus. Jika dilihat dari nilai elastisitas masing-masing faktor produksi, maka variabel tenaga kerja memiliki nilai elastisitas yang paling besar dari variabel benih. Berdasarkan nilai elastisitas tersebut, dapat diketahui bahwa produksi jagung memiliki intensitas produksi yang bersifat padat tenaga kerja, karena jumlah nilai elastisitas tenaga kerja lebih besar dari elastisitas benih, yaitu 0,337 lebih besar dari 0,029. Nah, selanjutnya setelah diperoleh persamaan dari Cobb-Douglas, selanjutnya kita akan mencari produksi maksimum atau NPM dan keuntungan maksimum. Caranya adalah kita input data produksi, benih, dan tenaga kerja di Excel. Nah, data-data ini diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah diurutkan, kita cari nilai APP variabel satunya dengan cara membagi Y dengan variabel 1. Ini rumusnya. Dibagi. Kemudian kita cari juga APP2, yaitu dengan membagi variabel produksi jagung dengan variabel tenaga kerja. Nah, setelah ketemu APP1 dan APP2, lalu ini harga output atau price pay. Itu sudah diketahui, yaitu Rp10. Kemudian kita bisa mencari TR atau total revenue, total pendapatan, dengan cara mengalihkan price atau pay dengan Y, variabel Y. Kemudian kita cari juga MR-nya, margin revenue. Dari margin revenue variabel 1 dan margin revenue variabel 2. Di sini saya menggunakan rumus MR, yaitu P kali efisiensi teknis kali APP 1. Untuk MR2 berarti dikali APP2. P-nya ini dikali dengan efisiensi teknisnya itu, berarti efisiensi teknis variabel benih adalah 0,029 ini. Dikali 0,029 ini. Nah, sedangkan kalau yang MR2 itu dikali
efisiensi teknisnya dari variabel 2 yaitu 0,337. Nih, 0,337. Setelah itu ketemu. Nah, untuk V1 atau harga benih itu sudah diketahui Rp1 dan harga tenaga kerja sudah diketahui juga Rp4. Selanjutnya kita mencari MPP 1 dan MPP 2. Rumusnya adalah efisiensi teknis variabel 1 yaitu 0,029 dikalikan dengan APP 1. Dan yang MPP 2 juga ini efisiensi teknisnya 0,337 dikalikan dengan APP 2. Nah, setelah sudah ketemu semua, kita bisa melihat di mana pada produksi berapa, pada input keberapa produksi itu akan maksimum. Syaratnya adalah produksi maksimum atau NPM itu terjadi saat MPP 1 maupun MPP 2 itu sama dengan 0 atau mendekati 0. Nah, yang paling mendekati 0 di sini adalah ini. Saat benihnya itu sebesar 1.240 dan tenaga kerjanya sebesar 49.600 dengan jumlah produksi 148,8. Jadi produksi maksimumnya terjadi saat ini. Kemudian untuk keuntungan maksimumnya variabel 1 itu terjadi saat ini. Saat MR1 itu sama dengan V1. V1-nya adalah 1. Nah, MR1 itu ini mendekati 1. Jadi ini keuntungan maksimum terjadi saat produksi sebesar 204.600. Sedangkan pada variabel kedua itu keuntungan maksimum tidak terjadi keuntungan maksimum karena MR2-nya itu kurang dari V2 yaitu 4. Artinya, dalam penggunaan input tenaga kerja itu tidak efisien atau rugi. Seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan di slide PPT. Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai produksi maksimum atau NPM dan keuntungan maksimum. Nah, berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan di Excel, dapat diketahui bahwa nilai produksi maksimum atau NPM terjadi saat MPP 1 dan MPP 2 sama dengan 0 atau mendekati 0, di mana terjadi pada responden ke-55, yaitu saat produksi jagung sebesar 148,8 kuintal dengan jumlah input benih sebesar 1.240 kg dan tenaga kerja sebesar 49.600 HUK. Kemudian dengan penggunaan input X1 atau benih, keuntungan maksimum terjadi saat MR1 sama dengan V1 yaitu terjadi pada responden ke-104 saat produksi sebesar 11,160 kuintal. Sedangkan penggunaan input X2 diketahui bahwa MR2 kurang dari V2 sehingga artinya dalam penggunaan input tenaga kerja tidak efisien atau rugi. Nah, yang selanjutnya adalah analisis fungsi produksi stokastik frontier. Variabel-variabel yang digunakan ada produksi jagung di Madura sebagai variabel dependen, lalu ada benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat sebagai variabel independen. Taraf kesalahan yang digunakan masih sama, yaitu 5%. Kemudian tahapan analisis frontier akan saya jelaskan pada video berikut ini. Saya akan menjelaskan cara mengolah data untuk fungsi produksi frontier. Yang pertama adalah kita kalikan dulu data mentahnya dengan NIM62. Semuanya dikali dengan 62. Nah, kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk log natural atau len. Ini sudah saya transformasikan dengan menjadi log natural. Kemudian kita salin dan kita paste di lembar Excel baru. Copy, kita paste. Kemudian kita setting 6 angka di belakang koma. Klik OK. Nah, ini sudah 6 angka di belakang koma semuanya. Kita save di folder frontier. Kita beri nama EPP 8. Extensionnya MS-DOS. Save as type MS-DOS. Kita save. Klik yes. Kemudian kita keluarkan don't save. Nah, kita cari filenya ini, ada EPP8. Kita ubah extensionnya dengan cara di rename, terus ini diganti dengan DTA. Enter. Yes. Ini sudah berubah menjadi DTA. Kemudian kita masuk ke software frontier. Kita isi. Ini kita isi T. Isi 1. Kemudian kita isi nama filenya epp8.dta, epp8.out untuk nama outputnya.
kemudian 1, Y, 120, 1, 120 untuk jumlah observasinya. Kemudian variabel independennya 4, Y, N. Enter. Nah, keluar outputnya. Ini output dari Frontier. Yang akan kita gunakan adalah the final MLA estimate. Ini nanti. Nilai gamma, beta 1, beta 2, dan lain-lain. Kemudian ada nilai LR test dan technical efficiency estimate yang menunjukkan efisiensi teknis dari masing-masing petani, dari petani 1 hingga petani 20. Itu nanti dapat dilihat apakah petani 1 sampai 20 nanti efisien atau tidak. Terus ada mean efisiensi yang rata-ratanya juga. Untuk interpretasinya nanti akan disampaikan di slide PPT. Berdasarkan nilai LR test, dapat dilihat bahwa nilai LR sebesar 6,944, lebih besar dari nilai kode Palm yaitu 5,138, sehingga menolak H0, artinya ada kasus inefisiensi. Kemudian dari final MLA test estimate dapat dilihat nilai gamma, yang mana T hitung gamma yaitu sebesar 13,401, lebih besar dari T tabel yaitu 1,98, yang artinya bahwa 0,906% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 99,094% disebabkan oleh resiko. Berdasarkan hasil the final MLA estimate, dapat diketahui elastisitas dari masing-masing variabel. Pada beta 1 diperoleh nilai T hitung min 0,824 yang mana kurang dari T tabel yaitu 1,98, sehingga variabel benih atau X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. Pada beta 2 diperoleh nilai T hitung sebesar 2,923 yaitu lebih besar dari T tabel 1,98, sehingga tenaga kerja atau X2 berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung. Apabila X2 dinaikkan 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,256%. Pada beta 3 diperoleh nilai T hitung sebesar min 2,737, lebih besar dari T tabel, yang artinya variabel pupuk kandang berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung. Apabila pupuk kandang dinaikkan 1%, maka terjadi penurunan produksi sebesar 0,357%. Pada beta 4 diperoleh nilai T hitung 3,659 yang mana lebih besar dari T tabel, yang artinya pupuk fosfat berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung. Apabila pupuk fosfat dinaikkan 1%, maka terjadi peningkatan produksi sebesar 0,456%. Dari nilai technical efficiency estimate dapat diketahui efisiensi dari masing-masing petani. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa petani yang memiliki nilai estimasi efisiensi lebih besar dari 0,8 adalah petani ke-48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 112, 118, dan 120. Artinya 14 petani tersebut dikatakan efisien secara teknis, sedangkan sisanya memiliki nilai estimasi efisiensi kurang dari 0,8 yang artinya petani tidak efisien secara teknis. Berdasarkan nilai mean efisiensi yaitu sebesar 0,629 yang mana kurang dari 0,8, artinya rata-rata petani tidak efisien secara teknis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis faktor produksi Cobb-Douglas diketahui bahwa secara simultan variabel benih dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung, sedangkan secara parsial hanya variabel tenaga kerja saja yang berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung di Madura. Kemudian berdasarkan hasil persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas juga diperoleh hasil elastisitas produksi yaitu sebesar 0,366 yang mana kurang dari 1 yang artinya decreasing return to scale. Apabila terjadi peningkatan input benih dan tenaga kerja secara proporsional sebesar 1%, maka dapat menyebabkan penurunan produksi jagung sebesar 0,366% dengan asumsi ceteris paribus. Berdasarkan nilai elastisitas tersebut juga dapat diketahui bahwa produksi jagung memiliki intensitas produksi yang bersifat pada tenaga kerja, karena jumlah nilai elastisitas tenaga kerja lebih besar dari nilai elastisitas benih, yaitu 0,337 yang mana lebih besar dari 0,029. Selanjutnya nilai produksi maksimum terjadi pada responden ke-55 yaitu saat produksi jagung sebesar 148,8 kuintal
Kemudian dengan penggunaan input X1 atau benih, keuntungan maksimum terjadi pada responden ke-104 saat produksi sebesar 11,160 kuintal. Dan pada penggunaan input X2 diketahui bahwa MR2 itu kurang dari V2. Artinya dalam penggunaan input tenaga kerja tidak efisien atau rugi. Kemudian berdasarkan hasil analisis fungsi produksi stochastic frontier, diketahui bahwa variabel tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung. Kemudian rata-rata petani jagung di Madura tidak efisien secara teknis. Untuk sarannya, dalam rangka mengoptimalkan usaha tani jagung di Madura, petani dapat memaksimalkan penggunaan input tenaga kerja dan pupuk fosfat sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Selain itu, perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta adopsi teknologi dan inovasi petani jagung di Madura. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.